Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Syaira Dewi dari kelas 11 RPL 3. Di sini saya akan menjelaskan API dan mesin learning. Pertama-tama kita akan menjelaskan pengertian dari API, cara kerja, kegunaan, implementasi, dan manfaat dari penggunaan API. Apa sih pengertian dari API? API merupakan singkatan dari Application Programming Interface. API adalah sebuah perantara atau penghubung yang memungkinkan dua aplikasi berbeda dapat saling berkomunikasi dan bertukar data secara otomatis. Jadi, API membuat aplikasi untuk meminta data kepada server tanpa harus mengakses database secara langsung. Contoh sederhana API dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti pelayan di restoran. Saat kita memesan makanan, pelanggan memberikan pesanan kepada pelayan, lalu pelayan menyampaikan pesanan ke dapur. Setelah makanan selesai, pelayan mengantarkan kembali makanan kepada pelanggan. Nah, dalam dunia programming, aplikasi bertindak sebagai pelanggan, API sebagai pelayan, dan database sebagai dapur penyedia data. Karena itulah API sangat penting dalam pengembangan aplikasi modern. Gimana sih cara kerja API? Cara kerja API dimulai ketika aplikasi mengirimkan permintaan atau request kepada server. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, klien atau aplikasi mengirim request data kepada API. Contohnya, aplikasi meminta data siswa. Kedua, API meminta request tersebut lalu memprosesnya. Ketiga, server mengambil data dari database sesuai permintaan. Keempat, database mengirimkan data kembali ke server. Kelima, API memberikan respons atau hasil data kepada aplikasi dalam bentuk JSON atau format data lainnya. Kemudian, data tersebut ditampilkan pada halaman website atau aplikasi. Kegunaan API. API memiliki banyak kegunaan dalam pengembangan aplikasi, diantaranya 1. Menghubungkan aplikasi dengan database. 2. Mempermudah integrasi antar sistem. Ketiga, membantu pertukaran data secara cepat. Keempat, membuat aplikasi lebih terstruktur. 5. Memudahkan pengembangan aplikasi mobil dan website. Satu API bisa digunakan dalam banyak platform. Contoh penggunaan API dalam kehidupan sehari-hari adalah login menggunakan Google atau Facebook, lalu kemudian Google Maps, aplikasi cuaca, marketplace, media sosial, sistem sekolah seperti project ini. Implementasi API pada project. Pada project yang saya buat, API digunakan pada sistem manajemen siswa dan kelas. Project ini berbasis website dan memiliki beberapa halaman utama. Halaman utama, pada halaman awal terdapat tampilan menu siswa dan kelas. Kemudian ini berfungsi sebagai navigasi utama pengguna. Halaman data siswa. Pada halaman data siswa terdapat tabel yang menampilkan nomor siswa, NIS, nama siswa, jenis kelamin, kelas, tombol edit dan hapus data. Selain itu, terdapat tombol tambah siswa yang menambahkan data baru. Data-data tersebut tidak ditulis manual di halaman website, tetapi diambil melalui API dan dari database. Halaman data kelas. Pada halaman data kelas terdapat nama kelas, tingkat kelas, tombol edit, dan tombol hapus. Sama seperti data siswa, semua data diambil melalui API. Coding API. Pada bagian coding terdapat file bernama API key. File ini digunakan untuk keamanan API menggunakan API key. API key berfungsi sebagai identitas atau izin akses aplikasi. Jadi, hanya aplikasi yang memiliki API key yang valid yang dapat menggunakan API tersebut. Manfaat API dalam project. Penggunaan API pada project ini memiliki beberapa manfaat, yaitu mempermudah pengolahan data, mempercepat pertukaran data, membuat sistem lebih aman, memudahkan pengembangan aplikasi, dan membuat kode lebih rapi dan terstruktur. Jadi apa sih kesimpulannya? Jadi dapat disimpulkan bahwa API merupakan teknologi yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi modern. API berfungsi sebagai penghubung antar aplikasi agar dapat saling bertukar data dengan cepat, aman, dan otomatis. Pada proyek manajemen siswa dan kelas ini, API digunakan untuk mengelola data siswa, data kelas sehingga sistem menjadi lebih efektif, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Dengan adanya API, aplikasi website maupun mobile dapat menggunakan data yang sama secara bersamaan. Baik, selanjutnya yaitu machine learning. Pengertian. Machine learning atau pembelajaran mesin adalah cabang dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dari data dan membuat prediksi secara otomatis tanpa diprogram secara manual satu persatu. Jadi, komputer dapat mengenali pola dari data yang diberikan, kemudian menghasilkan keputusan atau prediksi.
Contoh sederhana dari machine learning dalam kehidupan sehari-hari yaitu rekomendasi video dari YouTube, rekomendasi produk dari marketplace, filter wajah di media sosial, deteksi wajah pada kamera, dan prediksi penyakit seperti pada proyek ini. Pada aplikasi yang saya buat, machine learning digunakan untuk menganalisis data kesehatan pasien dan memprediksi resiko diabetes. Cara kerja machine learning tahapan yaitu cara kerjanya pertama mengumpulkan data kesehatan pasien dikumpulkan seperti umur, BMI, riwayat penyakit, tekanan darah, kesehatan fisik, dan parameter lainnya. Pada aplikasi ini terdapat 21 parameter kesehatan yang digunakan sebagai data input. Kedua, training data. Data tersebut dilatih menggunakan algoritma machine learning agar sistem dapat mengenali pola antara data kesehatan dan risiko diabetes. Ketiga, proses analisis. Setelah model dilatih, sistem akan menganalisis data baru yang dimasukkan pengguna. Keempat, prediksi. Machine learning menghasilkan klasifikasi prediksi yaitu tidak diabetes, pradiabetes, dan diabetes. Kelima, hasil ditampilkan. Hasil prediksi kemudian ditampilkan pada aplikasi sehingga pengguna dapat mengetahui risiko penyakitnya. Jadi, secara sederhana, data kemudian diproses model, kemudian dianalisis lalu prediksi dan hasilnya. Algoritma yang digunakan pada proyek ini digunakan algoritma Random Forest Classifier. Random Forest adalah algoritma machine learning yang bekerja menggunakan banyak pohon keputusan. Setiap pohon akan memberikan prediksi, lalu hasil terbanyak akan menjadi keputusan akhirnya. Alasan menggunakan Random Forest karena memiliki akurasi yang baik, mampu mengenangani banyak data, mengurangi kesalahan prediksi, dan cocok untuk klasifikasi data kesehatan. Pada aplikasi ini digunakan sekitar 200 decision tree atau meningkatkan hasil prediksi. Kegunaan machine learning memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain dalam bidang kesehatan, prediksi penyakit, analisis kesehatan pasien, dan deteksi dini risiko kesehatan. Dalam bidang pendidikan, sistem pembelajaran pintar, analisis kemampuan siswa. Dalam bidang bisnis, prediksi penjualan, analisis pelanggan, dan rekomendasi produk. Dalam bidang teknologi, face recognition, chatbot, dan penerjemah otomatis. Dalam bidang keamanan, deteksi spam, deteksi penipuan digital. Jadi, machine learning sangat membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Implementasi machine learning pada proyek. Pada proyek ini dibuat aplikasi bernama Diabetes Predict. Aplikasi ini digunakan untuk mendeteksi dini risiko diabetes berdasarkan data kesehatan pengguna. Halaman beranda. Pada halaman utama terdapat judul aplikasi, tombol mulai prediksi, informasi penggunaan machine learning, dan penjelasan bahwa sistem menggunakan random forest. Tampilan dibuat modern agar mudah digunakan oleh pengguna. From input data pasien. Pada halaman prediksi terdapat from data pasien. Penggunaan harus mengisi beberapa data kesehatan seperti jenis kelamin, umur, BMI, pendidikan, pendapat, hipertensi, kolesterol, riwayat stroke, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan parameter lainnya. Total terdapat 21 parameter yang digunakan sistem untuk melakukan analisis. Proses prediksi. Setelah data diisi, data dikirim ke model machine learning. Model melakukan analisis pola data, sistem menghasilkan klasifikasi risiko diabetes. Pada halaman informasi, pada bagian informasi aplikasi dijelaskan penggunaan machine learning, jumlah parameter, jumlah klasifikasi, dan tingkat akurasi sistem. Aplikasi ini menggunakan 21 parameter kesehatan, 3 klasifikasi hasil, serta algoritma random forest. Manfaat dari machine learning: membuat deteksi dini, mempercepat analisis data, mengurangi kesalahan manual, membuat pengambilan keputusan efisiensi dan mudah digunakan. Kesimpulannya yaitu, jadi dapat disimpulkan bahwa machine learning merupakan teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dari data dan menghasilkan prediksi secara otomatis. Pada proyek Diabetes Predict ini, machine learning digunakan untuk mendeteksi risiko diabetes menggunakan algoritma random forest berdasarkan 21 parameter kesehatan. Dengan adanya teknologi ini, proses analisis kesehatan menjadi lebih cepat, efisien, dan membantu deteksi dini penyakit. Sekian presentasi dari saya mengenai machine learning dan API dan implementasi pada aplikasi Diabetes Predict.
Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.